pinjamkan aku tongkat yang engkau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zubair pun akhirnya meminjamkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, diambil lagi oleh Zubair karena minjam. Diambil oleh Zubair. Kata Sayyidina Umar, wahai Zubair, yang kau pinjamkan kepada Abu Bakar, pinjamkan kepadaku. Dipinjam oleh Sayyidina Umar sampai akhir khilafah Sayyidina Umar, dan kemudian meninggal Sayyidina Umar, diambil lagi oleh Zubair, dibawa pulang. Sayyidina Utsman dengar tongkat kecil tadi dibawa pulang oleh Zubair. Maka Sayyidina Utsman bilang, wahai Zubair, pinjamkan juga lah sama saya tongkat kecil yang pernah dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Dipinjamkan lagi oleh Zubair kepada Sayyidina Utsman. Dan kemudian akhirnya Sayyidina Utsman meninggal, tongkat ini diambil lagi oleh Zubair. Digantikan khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam maka pertemuan kita kemarin kita menjelaskan, setelah kita membahas tentang kuburan, berziarah kubur, adab tentang pada saat berziarah kubur, dan kemudian kita juga membahas tentang memberikan salam kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan, dan kita juga membahas pembahasan tentang berdoa pada saat kita berziarah kubur, baik doa untuk mayit atau doa untuk diri kita sendiri. Itu sudah kita bahas kemarin, dan kemudian kemarin juga kita bahas tentang bagaimana ulama menjaga benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, baik itu tempat sholatnya, baik itu tempat duduknya, baik itu tempat khutbahnya, atau tempat-tempat apa saja yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Ibn Taimiyah yang merupakan imam salafi mengatakan bahwa dalam hal ini kita mencari-cari tempat yang di situ ada hubungan dengan orang soleh, mencari-cari tempat yang ada hubungan dengan Nabi, yang ada hubungan dengan para wali. Apa hukum mendatangi dan sengaja mencari-cari tempat tersebut? Kata beliau, pendapat yang pertama makruh, pendapat yang kedua boleh, tapi jangan sering-sering. Artinya ada hal-hal yang lain yang harus kita prioritaskan. Sholat berjamaah, menghidupkan, memakmurkan masjid, tempat-tempat yang lain masih banyak yang harus kita lakukan. Artinya dalam dua hal yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, sedikit pun Ibn Taimiyah tidak mengatakan orang-orang yang datang mencari dengan sengaja ke tempat-tempat yang ada hubungan dengan Nabi, atau ke tempat-tempat yang memang dianjurkan oleh syariat untuk datang ke tempat itu. Kata Ibn Taimiyah, tidak ada masalah orang untuk datang ke tempat itu. Beliau hanya menyampaikan makruh kalau kita sering-sering. Kalau kita sering-sering hukumnya makruh. Dan beliau pun menukil imam mereka Ahmad bin Hanbal, di mana beliau pun mengatakan hukum di tempat tersebut kalau terlalu sering maka makruh. Kalau sesekali saja kebetulan dia ingin pergi ke satu tempat, pernah ke situ, ke tempat tertentu, atau ingin pergi ke tempat yang ada hubungan dengan baginda Rasulullah, seperti kayak kita umroh, otomatis nanti di dalam acara umroh itu ada ziarah ke Gua Hiro, ziarah ke Gua Saur. Nah, ada tempat-tempat lain yang kita kunjungi di mana itu semua berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, tapi kita tahu tempat ini ada sejarah, tempat ini berkaitan dengan baginda Rasulullah, ada tempat-tempat Nabi pertama kali menerima wahyu, ada tempat di mana Nabi bersembunyi dari sejarah orang Quraisy, ada tempat di mana Nabi sempat duduk di situ. Banyak sekali tempat-tempat yang berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, Ibn Taimiyah diantaranya mengatakan tidak apa-apa kita sengaja datang ke tempat-tempat tersebut
untuk berkunjung atau untuk beribadah di tempat tersebut tidak jadi permasalahan. Dan hukum yang paling keras pun yang beliau berikan bagi orang-orang yang sengaja ingin datang terus-menerus mencari tempat-tempat tersebut, kata beliau cuman makruh, tidak sampai ke bid'ah, tidak sampai kepada syirik. Nah, jadi itu perlu kita ketahui. Nah, sekarang setelah kita menukil daripada pendapat Ibn Taimiyah, kita perlu tahu bahwa perhatian terhadap sejarah, tempat-tempat bersejarah itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kalau kita lihat, Al-Quran pun menjaga peninggalan-peninggalan para nabi, di mana dikisahkan di dalam Al-Baqarah ada satu peti, di mana peti tersebut sempat diangkat atau Allah hilangkan dari satu kaum. Kenapa? Karena mereka suka melanggar Allah. Mereka tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya peninggalan yang di dalamnya ini ada hal-hal yang istimewa. Disebutkan di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, di dalamnya ada tongkat Nabi Harun dan bajunya, di dalamnya juga ada 2 sendal dan ada 2 lembar kitab Taurat. Jadi itu peti isinya hal-hal tadi. Nah, peti ini dipegang oleh orang-orang Yahudi tadinya. Nah, orang-orang Yahudi ini pada saat mereka berperang, mereka sering menjadikan peti ini sebagai tameng mereka. Maka sebelum berperang, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dengan keberkahan apa yang ada di dalam peti ini, dari baju para nabi, tongkat para nabi, kami meminta agar Engkau memberikan kepada kami kemenangan." Dan cerita ini diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, di mana ayat tersebut berbunyi, "Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah." Jadi pada saat terjadi peperangan antara Tolut dan Jalut, nah ini Tolut diangkat oleh Allah sebagai raja. Nah, Nabi yang kebetulan hidup di zaman Tolut, karena kaumnya menganggap, apa tanda kalau Tolut ini raja kami? Orang Yahudi ini sangat mengagungkan peninggalan. Maka kata Nabi tersebut, tanda kalau Tolut ini sebagai raja untuk kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan datang, kata Nabi, akan datang peti yang dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat yang membawa peti ini yang tadinya sudah sempat ditarik dari kalangan Yahudi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang malaikat yang akan membawa kembali peti tersebut yang isinya apa? Tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, baju Nabi Harun. Nah, peti ini akan dikembalikan kepada kalian sebagai tanda bukti bahwa Tolut adalah raja kalian. Nah, yang mau kita ambil dari cerita ini, kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan peti yang isinya baju-baju dan tongkat para nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan keberadaan hal-hal tersebut memberikan kemenangan kepada satu kaum. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk menjaga peninggalan-peninggalan orang-orang yang terdahulu, apalagi kalau yang meninggalkan jejak-jejak tersebut adalah orang-orang yang soleh. Bajunya, imamahnya, jubahnya, sampai sekarang alhamdulillah dijaga oleh museum-museum, diantaranya di Turki ada. Nah, ini yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Ada di antaranya pedang Nabi, ada di antaranya
baju jubah baginda Rasulullah, imamah dan kopiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita di dalam Al-Qur'an ini menunjukkan Allah mengajarkan kita harus menjaga dan perhatian terhadap peninggalan-peninggalan orang-orang yang soleh. Dan kemudian yang kedua, ada dalil lagi di mana disebutkan di dalam hadis di dalam kitab Muwatta. Abdullah bin Umar ibnul Khattab bertemu dengan Muhammad bin Imran al-Ansari yang sedang berteduh di bawah pohon. Kata Abdullah bin Umar, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Abdullah bin Umar ingin memastikan orang ini tahu nggak tempat ini bersejarah. Abdullah bin Umar tanya, apa yang membuatmu berteduh tepatnya di bawah pohon ini? Kata orang itu, saya berteduh karena kepanasan. Apa ada hal lain yang membuatmu singgah di tempat ini? Tidak ada. Aku akan memberitahumu tentang keutamaan tempat ini, kata Abdullah bin Umar. Di tempat ini, kata Abdullah bin Umar, bihi sarhatun surra tahtaha sab'una nabiyyan. Kata beliau, di tempat ini potongan pusar orang baru lahir, pusarnya dipotong kemudian ditanam di tempat tersebut. Tapi bukan orang biasa. Ada 70 nabi yang potong dan pusarnya kemudian ditanam di tempat tersebut. Nah, ini pendapat ulama makna yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ada satu lagi diantaranya Ibnu Habib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pusar di sini bukan surroh yang artinya pusar, kata beliau. Tapi yang dimaksud, kata Imam Malik, busyiru tahtaha bima yasurruhum. Kata Imam Malik, mereka berikan kabar gembira. 70 nabi diangkat menjadi nabi di bawah pohon ini. Jadi lafaz hadisnya bihi sarhatun surra tahtaha sab'una nabiyan. Apa makna dari kalimat ini? Ulama yang pertama mengatakan bahwa di tempat ini telah dipotong pusar 70 nabi. Ulama yang mengatakan bukan seperti itu. Di tempat ini telah diangkat dan dilantik 70 nabi sehingga dia berbeda. Nah, kemudian qala Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah, Ibn Abdul Bar mengatakan wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dalil. Ini Ibn Abdul Bar merupakan ulama pendahulu. Jadi beliau meninggal mungkin di tahun 400-an 500 Hijriah. Beliau 400-500 Hijriah. Sudah sekitar 900 tahunan. 900 tahunan hampir 1000 ya enggak? Sudah hampir 1000. Jadi beliau ini mengatakan hadis ini dalil. Dalil apa? Tabarruk bimawadhi'il anbiya was sholihin. Mengambil berkah dari tempat-tempat nabi atau tempat-tempat orang soleh. Wa maqamatihim wa masakinihim, tempat mereka bermukim dan tempat tinggal mereka. Ini hadis juga termasuk dalil. Kita boleh mendatangi tempat-tempat tersebut dengan niat maksud agar dapat berkah dari tempat tersebut. Ya, jelas keberkahan kita bukan minta dari tempatnya, tapi tetap minta kepada Allah. Tetapi melalui tempat-tempat yang di situ pernah dilakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya tempat tersebut pernah dihadiri oleh para nabi. Tempat tersebut pernah dihadiri oleh orang-orang yang soleh. Wa ila hada qasada Abdullah bin Umar bi hadithihi hada. Kata Ibn Abdul Bar, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar pada saat dia bertanya kepada orang yang duduk di bawah pohon tadi, mengapa kau duduk di sini?
Apakah karena kau tahu keutamaan duduk di pohon ini, atau sengaja kau duduk di sini sekalian mencari berkah, atau apa alasanmu? Tapi ternyata orang ini memang belum tahu. Nah, pada saat Abdullah bin Umar mengetahui orang ini belum tahu, dia beritahukan tentang keutamaan tempat ini. Kenapa diberitahukan tempat ini ada keutamaan? Agar kita mencari berkah, agar orang yang duduk tadi pun jangan cuma duduk iseng-iseng, tapi niatkan juga mencari berkah dari tempat yang pernah tinggal di situ, atau duduk di situ, atau pernah dilantik di situ 70 nabi. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian jam 12:30. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita sudah sebutkan dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjaga peninggalan-peninggalan dan jejak-jejak para rasul, para nabi dan para orang-orang soleh. Kedua, Nabi pernah menyebutkan satu tempat di bawah pohon, di mana di pohon tersebut telah dilantik 70 nabi. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Umar memberitahukan keutamaan tempat tersebut, agar kita kalau datang ke tempat tersebut meniatkan nyari berkah. Kemudian mari kita lihat bagaimana perhatian para khalifah baginda Nabi Muhammad SAW terhadap peninggalan Nabi. Hal yang kalau kita lihat sesuatu yang bukan misalkan seperti ibadah Nabi yang digunakan untuk sholat, cincin Nabi, ya kan, cincin Nabi, Nabi tidak sujud di atasnya. Cincin Nabi, Nabi tidak seperti imamahnya baginda Rasulullah. Jadi ini hanya cincin, sesuatu yang dipakai oleh baginda Rasulullah dan digunakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat menganggap cincin sekalipun kalau itu dikenakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka nilainya lain. Maka di sini kita lihat baginda Rasulullah membuat cincin dari perak. Makanya sunnah untuk orang laki-laki mengenakan cincin dari perak. Jadi dari perak sunnah, dari emas haram. Karena pada satu kejadian Nabi naik ke atas mimbar, sebelumnya Nabi memakai cincin emas. Kemudian turun wahyu mengharamkan cincin emas tersebut, dan Nabi langsung melepaskannya. Nah, pada saat Nabi membuat cincin emas, sahabat tanpa bertanya, buat semua langsung cincin emas, pakai juga. Maka pada saat Nabi naik mimbar, kemudian turun wahyu mengharamkan cincin tersebut, Nabi copot, Nabi lemparkan cincin tersebut. Para sahabat yang memakai cincin emas dengan melihat Nabi membuangnya, mereka pun ikut membuang cincin emas. Nah, ini bagaimana peneladanan baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka tidak perlu bertanya kenapa, mengapa. Kalau cukuplah bagi mereka kalau Nabi melakukan, kita juga melakukan. Nah, ini seharusnya dijadikan prinsip seluruh umat Islam. Kita tahu ini hal sunnah. Sunnah siapa? Sunnah baginda Rasulullah SAW. Walaupun sunnah, tapi kalau sunnahnya Nabi, kita samakan kayak wajib. Kita samakan kayak wajib. Kalau ini sunnahnya Nabi, saya harus melakukan. Kenapa? Karena ini sunnahnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, dan kita lihat dari cerita ini di mana Nabi membuat cincin dari perak. Wa kana fi yadihi. Cincin tersebut di tangan baginda Rasulullah. Jadi kalau cincin ini Nabi mengenakannya di tangan kelingking. Ya, mengenakannya di mana? Di tangan kelingking. Sumakana ba'du biyad Abi Bakar.
Kemudian cincin ini setelah baginda wafat dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah berapa tahun dari wafatnya Nabi? Berapa? Lama nih dari ulangan. Berapa tahun? 2 tahun saja. Setelah wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 2 tahun cincin ini digunakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nah, cincin ini sebenarnya cincin yang digunakan bagi Rasulullah sekaligus untuk stempel. Karena tertulis Muhammadur Rasulullah. Tulisannya Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Jadi Muhammadur Rasulullah. Nah, cincin ini digunakan oleh baginda Rasulullah juga sekalian untuk stempel. Nah, ini kenapa perlu kita jelaskan? Supaya kita tahu hadis ini bisa digunakan untuk dalil mengambil berkah dari peninggalan Nabi. Karena begini, lanjutkan dulu. Setelah di tangan Sayyidina Umar meninggal, berpindah ke tangan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan yang pada saat itu sedang berada di mulut sumur. Sumurnya dinamakan dengan sumur Aris. Aris ini nama seorang tadinya punya sumur ini. Dan kemudian akhirnya sumur ini dinamakan dengan sumur Khotam. Khotam artinya cincin. Jadi di sumur inilah Sayyidina Utsman sedang duduk di mulut, di dekat sumur, di dekat mulut. Lagi cincinnya. Nah, yang mengatakan ini arisnya Sayyidina Utsman sedang bermain-main cincin. Yang memegang cincin ini dan kemudian jatuh ke dalam sumur. Nah, ulama mengatakan cincin ini dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar tidak hilang. Dipegang oleh Umar tidak hilang. Dipegang oleh Sayyidina Utsman dan kemudian hilang. Ini petanda kata para ulama munculnya fitnah di zaman Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman apa yang beliau lakukan pada saat cincin tersebut jatuh? Dia langsung memerintahkan kepada orang-orang untuk mengeringkan sumur tersebut selama 3 hari berturut-turut. Dikeluarkan. Kalau kita pakai logika, masa ada ketemu? 3 hari berturut-turut sahabat turun untuk mencari cincin tadi. Dikeringkan sumurnya, dicari 3 hari berturut-turut, tapi tidak ditemukan. Nah, kalau cincin ini tidak penting dan tidak diperhatikan oleh Sayyidina Utsman, mengapa sampai memerintahkan 3 hari berturut-turut untuk mencari cincin tersebut? Dari mana kita tahu ini cincin dipakai oleh para khalifah untuk ngambil berkah? Karena gini, tadi kita bilang ini cincin stempel. Ada orang yang mengatakan, oh itu digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk stempel setelah wafat baginda Rasulullah. Kita katakan itu tidak mungkin. Karena setelah wafat baginda Rasulullah, tidak berhak seseorang membuat stempel mengatasnamakan baginda Rasulullah. Jadi tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memakai cincin ini untuk stempel. Jadi beliau memakainya bukan untuk stempel, tapi karena tahu ini pernah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau pun memakainya untuk ngambil berkah. Tapi kalau untuk digunakan stempel juga nggak boleh dong. Seharusnya Abu Bakar Siddiq juga punya stempel khusus dengan nama Abu Bakar Siddiq, karena di pemerintahan Abu Bakar Siddiq orang-orang tahunya ini khilafah Abu Bakar Siddiq. Masa dia pakai stempel nama baginda Rasulullah SAW? Nggak mungkin. Nah, jadi ini yang menjadi dalil kata para ulama
bahwa cincin ini turun-temurun dari khalifah ke khalifah, mereka jaga betul-betul, mereka perhatikan, dan kemudian hilang di zaman Sayyidina Utsman. Beliau perintahkan orang-orang untuk mencarinya selama 3 hari karena mereka memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cincin Nabi dianggap penting oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khulafa ar-Rasyidin juga punya peran di dalam menjaga peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan bahwa Imam Al-Bukhari sanadihi ila Zubair radhiyallahu taala anhu, qala laqitu yawma Badrin Ubaidah bin Sa'id bin Al-As wa huwa mudajjaj. La yura minhu illa 'ainah wa huwa yukanna Aba Dzatil Kirish. Faqala ana Abu Dzatil Kirish fa hamaltu 'alaihi bil 'anazah فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطى إياه. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن زبير فكانت عنده حتى قتل. Di sini diceritakan wahasilul qissah huwa anna Zubair ta'ana Ubaidah bin Sa'id ibn al-As yawma Badrin fi 'ainihi bil 'anazati faqatalahu. ثم طلب النبي منه تلك العنزة فأعطاه. فلما قبض صلى الله عليه وسلم أخذها الزبير ثم طلبها أبو بكر من الزبير عارية فأعطاه وبقيت عنده إلى أن مات. ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول ثم طلبها عمر من الزبير فأعطاه وبقيت عنده مدة حياته. ثم رجعت إلى الزبير صاحبها الأول ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند علي فطلبها عبد الله بن زبير فكانت عنده حتى قتل. ونحن نتساءل لماذا هذا الحرص العظيم والاهتمام بهذه الحربة والحراب كثيرة ولعل هناك ما هو أحسن منها وأجود. وممن هذا الحرص إنه من الخلفاء الأربعة الراشدين المهتدين أئمة الدين وأركان التوحيد وأمناء الدين. Kata beliau, ini contoh lagi yang lain di mana para khulafa rasyidun memperhatikan apa saja yang dikenakan, yang digunakan, yang dipegang Nabi. Di antaranya dalam perang Badar, Zubair Ibnul Awwam bertemu dengan Ubaidah bin Sa'id Ibnul As di dalam perang Badar dalam keadaan mudajjaj. Ubaidah bin Sa'id bin As sudah mengenakan baju perang komplit dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang kelihatan cuma tinggal matanya saja. Jadi gak bisa dipukul dari kanan, gak bisa dipukul dari belakang, gak bisa dipukul, yang kelihatan tinggal matanya saja. Akhirnya Abdullah bin Zubair Ibnul Awwam punya tongkat kecil yang kemudian dia tusukkan ke arah mata Ubaidah bin perang Badar. Dan kemudian akhirnya dengan terlukanya dia dari matanya ini menyebabkan dia meninggal dunia. Ubaidah ini akhirnya mati. Salah satu yang memusuhi Nabi dan ikut serta di pihak kaum musyrikin di perang Badar dibunuh oleh Zubair bin Awwam dengan tongkat kecil. Mendengar cerita ini, Nabi akhirnya mengatakan kepada Zubair, "Wahai Zubair, mana tongkat kecil yang kau tusukkan ke Ubaidah? Berikan kepadaku," kata Zubair Ibnul Awwam. Kata baginda Rasulullah. Maka Zubair pun menghadiahkan tongkat kecil ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meninggal dunia, diambil kembali oleh Zubair. Mengapa? Karena ini sudah penuh dengan keberkahan, sudah digunakan oleh Rasulullah, sudah dipegang dan disentuh oleh baginda Rasulullah SAW, dipegang oleh Zubair. Tapi Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq bilang, wahai Zubair, pinjamkan aku tongkat yang engkau berikan kepada Rasulullah SAW. Maka Zubair pun akhirnya meminjamkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, diambil lagi oleh Zubair karena minjam, diambil oleh Zubair. Kata Sayyidina Umar, wahai Zubair, yang kau pinjamkan kepada Abu Bakar, pinjamkan kepadaku. Dipinjam oleh Sayyidina Umar sampai akhir khilafah Sayyidina Umar, dan kemudian meninggal Sayyidina Umar, diambil lagi oleh Zubair, dibawa pulang. Sayyidina Utsman dengar tongkat kecil tadi dibawa pulang oleh Zubair. Maka Sayyidina Utsman bilang, wahai Zubair, pinjamkan juga lah sama saya tongkat kecil yang pernah dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Dipinjamkan lagi oleh Zubair kepada Sayyidina Utsman. Dan kemudian akhirnya Sayyidina Utsman meninggal, tongkat ini diambil lagi oleh Zubair, digantikan khalifah Sayyidina Utsman ibnu Affan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka begitu juga hal yang sama terjadi, sehingga setelah itu Zubair pun akhirnya wafat, dan akhirnya Sayyidina Ali sudah mengembalikan kepada keluarga Zubair, yang terutama putra beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, akhirnya dipegang oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Zubair setelah wafat ayahnya Zubair. Jadi Zubair akhirnya tidak sempat megang, dipegang oleh orang terus, dipinjam terus. Nah, kata Abu Ya Maliki, coba kita lihat, mengapa ada perhatian yang begitu besar dengan tongkat kayu pendek? Ada berapa banyak pada saat itu tongkat kayu yang pendek? Dan ada berapa banyak yang lebih bagus dan lebih baik dari tongkat kayu Zubair? Tapi kenapa kok satu persatu dari para khalifah minta yang ini? Dan kata beliau, dan perlu kita lihat, siapa orang-orang yang meminta tongkat ini? Orang yang apa yang kita kenal mungkin tidak dimasukkan di dalam dalil. Tapi yang minta pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang minta kedua Sayyidina Umar ibn Khattab, yang minta ketiga Sayyidina Utsman ibn Affan, yang minta keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kata beliau bukti kedua perhatian para sahabat Nabi Muhammad, terutama Khulafaur Rasyidun, terhadap peninggalan baginda Rasulullah SAW. Ini kita ingatkan bagaimana para sahabat cincin saja dijaga, bagaimana para sahabat tongkat kayu kecil saja dijaga. Coba kita bayangkan, kalau hal-hal yang remeh seperti itu mereka jaga, mereka rebutan, lalu bagaimana dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Hal-hal yang jelas akan mendatangkan kecintaan Nabi, bagaimana mereka akan memperhatikannya? Kalau cincin mereka perhatikan, lalu bagaimana dengan sunat qobliyah, sunat ba'diyah, hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah dari ibadah-ibadah? Nah, ini perlu kita perhatikan agar kita menjadi orang muslim yang berprinsip. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditinggalkan Nabi, itu warisan untuk kita semua, termasuklah ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya masih ada cerita-cerita di mana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis